Artinya kalau kita ngomongnya itu adalah perencanaan anggaran, kemudian bagaimana perencanaan itu dikatakan berhasil, tentu antara perencanaan dan realisasi itu akan menjadi sebuah keseimbangan. Salah satu indikator sukses pemilu itu, salah satunya saja ya, itu adalah partisipasi. Partisipasi, Nah, oke. Nah, kami beranggapan, mungkin secara umum dianggap bahwa partisipasi pemilih dalam pemilu ataupun pilkada itu akan berbanding lurus dengan sukses atau tidaknya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU. 2020 secara sistem informasi, KPU Kabupaten Trenggalek memiliki inovasi, kreasi berupa sistem informasi yang kita bangun yang namanya Cek Datamu. Hey yo, selamat datang lagi di Mangobar yang episode kesekian kalinya ini. Pada episode kali ini kita akan mengotak-ngatik sebuah penyelenggara pemilu yang besok ini, dalam pekan ini akan habis masa jabatannya. Nah, sebenarnya seorang penyelenggara pemilu ini bisa melanjutkan ke periode selanjutnya, tapi keberpihakan tidak pada seorang ini. Nah, kita sambut di sini ada Mas Indra Setiawan. Selamat datang Mas Indra. Siap, selamat datang. Nah, bagaimana perasaannya pekan ini SK-nya sudah mau habis, terus kemudian kiprahnya dari 2020 sudah lumayan, ini saya lihat tracknya, kita juga pernah beberapa kali bermitra dalam peliputan-peliputan isu pemilu. Nah, ini mau ngapain ini setelah ini? Terima kasih Bung Sam atas undangannya malam ini ya. Kalau ditanya tentang perasaan, tentu ada banyak perasaan yang secara manusiawi saya rasakan ya. Tapi bahwa kemudian kita harus ingat bahwa setiap orang itu ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ini cukup menjadi penyemangat bagi saya. Bahwa saya tidak menyesal kemudian dalam kurun waktu 5 tahun ini telah bergabung di KPU dan menurut penilaian saya cukup totalitas saya dalam melakukan kerja-kerja di KPU. Jadi kalau ngomongnya perasaan, ya tentu ada harapan-harapan besar di saya secara pribadi bahwa KPU ke depan siapapun nanti yang akan melanjutkan estafet perjuangan di KPU itu bisa lebih baik. Tadi saya garis bawahi ada setiap orang ada masanya. Masa lobby atau masa apa mas? Namanya itu. Ya, kita tahu kan bahwa di penyelenggara pemilu itu memang tidak pure bahwa kita bicara kapasitas, kita bicara intelektualitas ataupun mungkin bicara akademik. Tetapi memang mau tidak mau diakui atau tidak bahwa unsur politik di dalam mempengaruhi setiap kebijakan di dalam KPU itu, terutama dalam rekrutmen, itu cukup besar. Kita akan cukup besar. Nah, kita kembali lagi dari 2020 ya, 2019 sudah mulai aktif di KPU untuk periode pertamanya. Kemudian di 2024 ini harus purna melepaskan dari semua tugas-tugasnya. Dari 2020 Mas Indra saya lihat gabung di divisi data, perencanaan dan informasi. Nah, kalau melihat dalam sistem pemerintahan, perencanaan, data dan informasi ini adalah otaknya KPU. Nah, bagaimana ini? Sebagai otak KPU, suka dukanya, tarik saja Mas, bisa ceritakan. Sebenarnya di KPU itu kan sistem kerjanya kan kolektif kolegial ya. Jadi tidak ada satu orang yang kemudian mendominasi dan kemudian menentukan kebijakan kelembagaan, itu nggak seperti itu. Bahwa kemudian saya itu diamanai di divisi perencanaan data dan informasi yang kemudian mungkin dinilai oleh secara objektif mungkin. Kalau saya yang menilai sendiri kan tentu tidak objektif ya. Ada beberapa indikator yang kemudian memberikan penilaian terhadap kinerja kami cukup sukses di dalam mengawal perencanaan ataupun juga data dan informasi di KPU. Dari sisi perencanaan memang bahwa sesuai dengan PKPU 5 tahun 2022 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota itu salah satu yang menjadi tugas kami itu adalah merencanakan anggaran program selama tahapan pemilu ataupun pilkada, terus kemudian
ada juga terkait dengan merencanakan bagaimana pemutakhiran data pemilih, sistem informasi serta pengelolaan hasil pemilu. Ini yang menjadi ranah tugas kami memang di divisi perencanaan. Dalam perencanaan keuangan, Mas Indra lebih melakukan pemborosan anggaran dalam perencanaan ya ini. Apa memaksimalkan anggaran yang ada? Kalau bahasa yang mungkin tepat adalah mengefektifkan anggaran. Mengefektifkan. Iya. Bahwa 2015 KPU Trenggalek itu dalam konteks pilkada itu mendapatkan anggaran kalau saya tidak salah ingat itu 15 miliar. Kemudian serapan terhadap pemanfaatan anggaran itu kalau saya tidak salah ingat juga itu ada di 80%. Kemudian di periode kami untuk 2020 itu kami mampu mengkomunikasikan dengan Pemda sehingga anggaran itu menjadi 34,8 sekian miliar. Artinya ada peningkatan sekitar 232% dari anggaran pilkada 2015. Nah, di 2020 itu kami mampu memanfaatkan, mengefektifkan juga terkait dengan anggaran itu sampai di angka 86%. Artinya kalau kita ngomongnya itu adalah perencanaan anggaran, kemudian bagaimana perencanaan itu dikatakan berhasil, tentu antara perencanaan dan realisasi itu akan menjadi sebuah keseimbangan. Artinya betul memang di situ ada silpa, tetapi kita mampu menjelaskan silpa itu kenapa dari perencanaan yang mestinya kita merencanakan 100%, harusnya kan 100%, idealnya kan seperti itu. Tapi bahwa kemudian ada angka 14% yang kita kembalikan ke kas daerah itu memang ada alasan-alasan yang kemudian bisa kita jadikan argumentasi yang cukup rasional untuk mengapa kita tidak mampu memanfaatkan sampai 100% sesuai dengan perencanaan. Kita ngomongin perencanaan dulu sebelum kita geser ke data. Dalam sebuah perencanaan ini salah satu indikator suksesnya dalam penyelenggaraan pemilu, pilkada atau gimana, Mas? Mungkin di setiap pilkada akan beda ya indikatornya, tetapi secara umum mungkin ada yang kesamaan-kesamaan. Satu, di 2020, ini saya ngomong periode kami ya. Di 2020 itu kita tahu bahwa pilkada diselenggarakan di masa pandemi. Nah, tentu dikatakan perencanaan anggaran itu sukses adalah ketika semua program tahapan di dalam pilkada itu berjalan lancar, tidak terseok-seok, tidak kekurangan anggaran. Terus kemudian penyelenggara pilkadanya saat itu sehat walafiat dan bahagia pada akhirnya. Ini salah satu indikator sukses dalam perencanaan anggaran untuk pilkada 2020 yang lalu. Ini menurut pandangan kami seperti itu. Nah, untuk 2024 kami sebenarnya sudah merencanakan anggaran itu cukup jauh sebelum 2024 ini. Kita sudah mengkomunikasikan dengan Pemda, Pemkab Trenggalek itu mulai akhir 2021. Jadi kita 2021 akhir itu kita sudah mulai ngereng-reng secara kasar anggaran pilkada 2024. Kemudian sepanjang 2022 kita follow up dan baru kemudian di 2023 itu betul-betul kita gas untuk mengejar target, karena kita ditarget oleh KPU RI bahwa tahapan pilkada itu setidak-tidaknya 10 bulan sebelum hari H itu kan harus sudah jelas anggarannya berapa. Nah, sepanjang 2023 ini kita gas untuk bagaimana terjadi deal antara Pemkab Trenggalek dengan KPU Kabupaten Trenggalek. Enak ya nanti komisioner yang menggantikan Mas Indra sudah dibuatkan perencanaan. Seharusnya kebijakan yang kayak gini kan kalau saya memandang ya, sebuah unsur KPU RI harus memandang bagaimana prosesnya berdarah-darahnya, tapi ya harus ditumbangkan apa kan. Ya. Dinamika gitu kan. Ya, ini bagian dinamika, bagian dari proses. Bagaimanapun juga ya menjadi tugas kami di divisi perencanaan memang salah satunya untuk kemudian bagaimana bisa merencanakan anggaran itu sampai kepada deal. Dan perlu diketahui juga bahwa di perencanaan itu kalau di KPU itu kan strukturnya kan ada wilayah kebijakan, ada wilayah teknis ya. Nah, dari sisi kebijakan mungkin di divisi perencanaan ini yang punya peran dominan dalam mengkomunikasikan kaitan dengan anggaran itu dengan TAPD ataupun dengan Pemda. Sementara hal yang sifatnya detail teknis itu memang supporting dari tim sekretariat KPU Kabupaten Trenggalek memang yang luar biasa juga. Nah, dalam perencanaan ini saya melihat selalu anggaran yang paling gendut ada di teknis dan sosialisasi.
Nah, saya mengkritisinya dari sosialisasi. Kenapa sih sosialisasi harus besar gitu kan? Bakar-bakar duit. Kayak saya kemarin, saya melihat di alun-alun kan bakar-bakar duit. Kan kesadaran orang datang ke TPS bukan hanya sekedar dari sosialisasinya KPU, tapi juga dari manuver-manuver calon, Mas. Kenapa di perencanaan harus menitik beratkan kepada sosialisasi harus berat, harus besar ini anggarannya? Ini unik juga ya, nih. iya kan? Kalau dalam konteks perencanaan sebenarnya kita itu dalam tanda kutip tidak diberikan kewenangan luas untuk kemudian harus menggendutkan pada porsi sosialisasi ataupun dari sisi teknis penyelenggaraan. Karena apa? Karena dalam konteks kita merencanakan anggaran itu kita itu ada patokan. Sudah ada keputusan KPU 543 yang mana item-item yang harus kita anggarkan itu memang sudah ada di keputusan itu. Cuma terkait dengan volume, besaran, jumlah itu memang kreasi kita memang. Nah, kita memandang KPU dalam hal ini memandang bahwa salah satu indikator sukses pemilu itu salah satunya saja ya itu adalah partisipasi. Partisipasi, oke. Nah, kami beranggapan mungkin secara umum dianggap bahwa partisipasi pemilih dalam pemilu ataupun pilkada itu akan berbanding lurus dengan sukses atau tidaknya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU. Oke. Berarti kan yang belum dipandang adalah para pemilih ini datang ke TPS bukan karena sosialisasi juga, itu harus dipandang juga. Kalau politisi pasti ya lakukan survei gitu kan. Betul. Seberapa besar masyarakat terpengaruh oleh sosialisasi KPU atau seberapa besar masyarakat terpengaruh oleh amplopnya dari calon gitu. Nah, betul ini menjadi misteri yang menurut kami akan menjadi sehat ketika betul yang dikatakan Bung Sam bahwa perlu ada mungkin riset, survei bagaimana partisipasi itu didominasi oleh apakah keberhasilan KPU dalam sosialisasi ataukah justru dari indikator-indikator lain, unsur-unsur lain yang mendorong pemilih itu tergerak hatinya untuk datang ke TPS. Ini memang perlu ada pembuktian dengan secara ilmiah, mungkin dengan riset ataupun dengan survei tadi. Oke. Dengan anggaran ya cukup besar lah kalau kita melihat di pos anggaran Pilkada 2024 untuk pemilihan gubernur dan bupati untuk hibah dari Pemkab Trenggalek sendiri ada 50 miliar sekian ya. Betul. Oke. Ya. Dari hibah tersebut porsi mana sih yang harus dipentingkan untuk pilkada ini? Saya rasa dalam konteks penyelenggaraan pilkada itu tidak ada satu tahapan yang kepentingannya lebih penting dari tahapan yang lain. Semua tahapan memiliki kepentingan dan urgensi masing-masing. Jadi betul mungkin di sosialisasi anggarannya besar, di teknis penyelenggaraan mungkin besar, ataupun dalam pengadaan barang jasa terkait dengan logistik akan menjadi besar. Nah, itu memang sudah ada ukurannya bahwa besar tidaknya anggaran itu memang berbanding lurus juga dengan tahapan yang sedang dilakukan. Jadi kalau harus dititik beratkan sosialisasi harus lebih besar dari teknis, enggak juga mestinya. Ada porsi-porsi yang proporsional memang yang sudah diatur di mana anggaran-anggaran itu bisa dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan perencanaan. Nah, bicara dengan Pilkada 2024 ini bukan hanya 50 M yang dikelola Kabupaten Trenggalek ya. Karena ada cost sharing dengan provinsi karena penyelenggaraan pilkadanya serentak dengan pilkada. Jadi akan memang cukup besar anggaran untuk 2024 ini, kalau mungkin diakumulasi bisa sampai sekitar 65 miliar. Nah, main-main ini KPU baru ini anggaran besar, perencanaan sudah dibuatkan gitu, dari 2020. Oke, baik. Berarti ini sebagai bentuk ya keniscayaan ya dalam sebuah pilkada 2024 ini. Nah, kemudian dalam penyusunan anggaran di perencanaan ada tekanan guys? Sejauh pengalaman kami nggak ada sih sebenarnya kalau tekanan harus tekanan yang dimaksud seperti apa nih yang dimaksud Bung Sam? Saya minta acara ini gitu, ataupun dari partai politik postur anggaran yang harus besar difasilitaskan kepada pemilih melalui sosialisasi teknis ataupun pengadaan dan lain-lain. Karena ya sangat rentan banget sih ini terkait perencanaan ini karena pembagian pos-pos anggaran juga sih. Gitu. Kalau itu yang dimaksud sejauh pengalaman kami tidak ada ya pressure ataupun tekanan harus menggendutkan di satu sisi kegiatan itu tidak, karena betul bahwa perencanaan itu bermula dari kami yang merencanakan anggaran.
Terus kemudian hal itu kan kita komunikasikan dengan komisioner-komisioner yang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, kalaupun mungkin kebutuhan yang dilakukan oleh masing-masing divisi ataupun subbag itu ada terjadi mungkin perlu adanya perubahan kebutuhan, itu bisa direvisi dan memang revisinya ada di ranah kami sebagai perencana di KPU. Jadi kalau bicaranya tekanan, saya katakan enggak ada tekanan itu. Postur untuk gaji penyelenggara yang di tingkat kecamatan maupun tingkat desa itu berapa persentasinya Mas dari anggaran di perencanaan pilkada itu? Saya angka pastinya kurang hafal ya. Cuma bahwa honorarium untuk badan ad hoc kita mulai dari kecamatan, PPK, desa, PPS, kemudian Pantarlih dan juga KPPS itu kita ada acuannya. Acuannya dalam hal ini adalah surat Kementerian Keuangan yang mengatur bahwa PPK ketua harus sekian, kemudian anggota sekian, demikian juga dengan PPS dan juga Pantarlih KPPS, semuanya itu ada batasan minimumnya, sudah diatur di dalam surat keputusan Kementerian Keuangan. Gitu. Perencanaan saya anggap ya masih kulit-kulitnya lah kita dalami. Kita geser ke data pemilih. Data pemilih ini soal data yang nantinya akan hadir di TPS. Nah, penyusunannya dari 2020 kemudian menganjak 2024 ini karena prosesnya juga panjang sekali. Betul. Karena saya melihat juga ada setiap 2 atau 3 bulan sekali ya DPTB itu kan. Iya, betul. 3 bulan sekali itu di KPU, kemudian terus menyeleksi data-data pemilih ini, dinamikanya gimana, Mas? Di sisi pemutakhiran data pemilih di KPU Kabupaten Trenggalek itu juga ada kreasi-kreasi inovasi yang kita telah lakukan untuk menjadikan data pemilih kita itu bisa dikatakan berkualitas. Nah, 2020 kita melaksanakan pilkada, kemudian ada kebijakan dari KPU RI bahwa data pemilih itu dimutakhirkan secara berkelanjutan. Nah, pada prosesnya kami awali 2020 ya. 2020 secara sistem informasi KPU Kabupaten Trenggalek memiliki inovasi kreasi berupa sistem informasi yang kita bangun yang namanya Cek Datamu. Cek Datamu itu merupakan aplikasi ataupun juga sistem informasi yang kita bangun untuk memudahkan pemilih dalam hal ini untuk bisa mengetahui apakah dia sudah terdaftar di dalam DPT atau belum ketika 2020. Terus kemudian bagaimana seandainya dia belum terdaftar, dia bisa melakukan pendaftaran secara mandiri ataupun juga melakukan pencoretan terhadap orang yang sudah tidak memenuhi syarat yang itu ada di dalam portal Cek Datamu. Nah, sebenarnya KPU RI juga punya portal yang serupa, Cek DPT Online namanya. Terus mengapa kemudian kita mengkreasikan itu? Sebenarnya bukan untuk menggantikan Cek DPT Online. Tapi dalam hal ini kita justru pengen membantu secara maksimal. Kita tahu bahwa di hari pemilu itu orang yang akses webnya KPU itu luar biasa banyak se-Indonesia. Pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi ketika hari H itu orang itu banyak yang mengakses webnya KPU terjadi down. Biasanya kan seperti itu. Maka kita melalui terobosan Cek Datamu itu merupakan alternatif supaya orang itu tidak kehilangan informasi ketika kemudian dia pengen tahu apakah dia memang sudah terdaftar menjadi pemilih. Itu juga yang kemudian di 2020 KPU Trenggalek bukan bermaksud menyombongkan diri ya, bahwa 2020 kita diganjar oleh KPU Provinsi Jawa Timur sebagai KPU Kabupaten yang memiliki data kualitas terbaik pertama se-Jawa Timur saat itu. Indikatornya apa? Kita melakukan pemutakhiran itu secara baik dan benar dan valid. Nah, ini dibuktikan dengan jumlah DPK kita. DPK kita itu daftar pemilih khusus kita yang dalam pengertian secara umum bahwa DPK itu orang yang belum masuk di dalam DPT tetapi dia memiliki KTP tapi bisa menggunakan hak pilihnya, betul. Nah, itu angka DPK kita itu sangat minim. Ada di angka kalau saya tidak salah ingat itu di 0,03%.
jauh di bawah targetnya KPU RI. Di dalam range-nya KPU RI itu dikatakan data pemilih berkualitas itu adalah di angka 0,16%. Oke. Nah, kita bicara bahwa data pemilih kita itu dijadikan sebagai pemilih yang data pemilih yang berkualitas itu, tetapi tetap ada DPK, ini juga bukan tanpa alasan. Kita tahu bahwa penetapan DPT menuju ke penyelenggaraan hari H itu kan rentangnya jauh cukup jauh ya. Nah, di antara rentang jauh itulah terjadi mungkin pergerakan penduduk. Ada yang meninggal, ada yang datang ke Trenggalek karena pernikahan, yang otomatis karena setelah DPT ditetapkan, orang itu kan belum masuk di DPT kita. Maka mau tidak mau orang itu menjadi DPK. Oke. Sehingga ya DPK-nya tetap ada, tetapi mampu kita tekan dengan seminimal mungkin karena pada proses-proses sebelumnya itu kita dibantu juga dengan sistem informasi yang kita kembangkan, juga tentu dengan tim yang kuat tadi. Oke, dari proses panjang DPT ini, kan tadi sempat juga ngomong bahwasanya Mas Hendrai juga membuat inovasi. Kenapa sih? Kan kerja sudah ada tugasnya. Kenapa sih kok mau membuat inovasi? Saya punya prinsip bahwa ketika mengerjakan sesuatu itu harus dengan totalitas, harus dengan hati. Betul bahwa tidak ada perintah instruksi dari KPU RI ataupun KPU Jawa Timur untuk melakukan inovasi. Tetapi saya memandang ada ruang-ruang yang kemudian bisa kita sempurnakan dengan inovasi itu sehingga menciptakan sesuatu yang lebih baik. Artinya ketika kita berinovasi dan memiliki orientasi bahwa sesuatu itu akan menjadi lebih baik, selama tidak ada larangan, mengapa tidak dilakukan? Nah, ini yang mendasari kami untuk kemudian mengembangkan. Tapi di negeri Konoha orang yang berinovasi itu rata-rata dimatikan, Mas. Teman-teman anak SMK menemukan sumber energi listrik dari sebuah pohon. Sekarang di mana? Ya kan? Di negeri Konoha orang yang banyak mengejar inovasi rata-rata ya kalau di Trenggalek kan mengejar prestasi bukan inovasi. Oke, dari proses DPK tadi di tahun berapa ya? Ada 0,03%. Ya, betul. Nah, kemudian di tahun 2024 pada pemilu ada berapa DPK? Nah, ini juga merupakan kreasi inovasi juga yang kami lakukan. 2024 tidak ada instruksi, tidak ada perintah juga. Kami berinovasi dengan apa? Dengan mengeluarkan kebijakan bahwa semua KPPS yang bertugas di TPS itu harus memotret C daftar hadir, mulai dari C daftar hadir DPT, C daftar hadir DPTB, dan C daftar hadir DPK. Dari hasil pemotretan terhadap C daftar hadir itu, kita mampu mengelola database jumlah orang yang hadir di TPS dengan berbagai macam klasifikasi. Mulai dari usia, terus kemudian dari sisi disabilitas pemilih. Kita secara klasifikasi itu kita mampu menyuguhkan itu dengan baik. Dan dengan cara itu pula kita bisa menemukan jumlah DPK kita itu juga masih bawah jauh dari targetnya KPU RI yang 0,16 tadi. Kita di angka 0,13. Nah, 0,13 ini dalam tanda kutip pada pemilu 2024 kemarin ini juga disumbang oleh model DPK baru, namanya DPK akomodatif. Apa DPK akomodatif? DPK akomodatif itu adalah orang yang sudah terdaftar di DPT di wilayah lain, yang karena suatu hal pada hari H dia tidak bisa menggunakan hak pilihnya di DPT dia terdaftar, terus kemudian dia menggunakan hak pilihnya di TPS baru tanpa mengurus DPTB sebelumnya, tanpa mengurus perbedaan memilih. Nah, ini yang kemudian cukup menyumbang banyak angka DPK di Kabupaten Trenggalek. Tetapi banyaknya angka DPK di Kabupaten Trenggalek itu saya katakan masih jauh dari yang ditargetkan KPU RI. Kita masih di angka sekitar 1000-an. Cukup rendah jika dibandingkan dengan beberapa wilayah yang lain. Saya rasa seperti itu.
Dari DPK 0,13 ya, 0,13%. Kemudian di Trenggalek sendiri kemarin ini ya ada insiden PSU. Nah, salah satunya ya ini tahapan yang paling krusial nih sih di data. Salah satunya penyebabnya ya mungkin saya mengklarifikasi di ini ada kurang sinkronnya atau pemahaman dari petugas TPS sendiri ataupun KPPS-nya. Nah, mungkin saluran-saluran informasi apa sih yang membuat ini kan harus dievaluasi juga nih. Karena ada 4 ya, kalau nggak salah di 3 wilayah ataupun di kecamatannya tapi di Trenggalek semua. Nah, ini semuanya terkait orang datang kemudian nyoblos tapi orang luar, kemudian ada yang juga orang situ tapi dikasih surat suara hanya ini. Sebenarnya pertanyaan ini harusnya di teknis sih. Tapi kan juga pengertian terkait orang ini masuk DPT tambahan ataupun DPK ini kan berada di ranahnya data. Nah, ini seperti apa sih, Mas? Iya. Sesempurnanya kami dalam menjalankan tugas, kembali lagi bahwa tidak ada gading yang tak retak. Kami dalam hal ini juga menyadari dari sisi kelemahan kami, mungkin kalau dikatakan bahwa kami kurang maksimal dalam melakukan BIMTEK terhadap badan ad hoc kita, menurut ukuran kami sebenarnya sudah maksimal. Tapi sekali lagi mungkin saya analogikan begini, dalam sebuah kelas itu kan memang banyak ya siswanya. Ada siswa berprestasi, ada yang kurang berprestasi. Nah, di antara para penyelenggara di tingkat bawah yang kemudian kami berikan BIMTEK, ada yang kemudian penerimaannya utuh, maksimal dari sisi konsep sampai kepada sisi prakteknya seperti apa. Nah, mungkin di 3 wilayah ini kami memandang memang pada saat BIMTEK mungkin kurang maksimal dalam menyimak ataupun juga menginterpretasikan terhadap pemahaman yang kami sampaikan. Nah, tapi sekali lagi kami juga punya tanggung jawab bahwa tentu ini menjadi evaluasi bahwa hal itu memang berangkatnya dari penerimaan saat BIMTEK yang kurang maksimal. Terus kemudian juga mungkin ada dalam tanda kutip situasi tertentu yang menekan penyelenggara di tingkat KPPS. Kita tahu eskalasinya kalau saat di TPS itu kan ya cukup ketat ya. Mereka bekerja diawasi oleh Panwas di tingkat TPS, PTPS, kemudian juga ada saksi partai dan lain sebagainya. Cuma sebenarnya hal itu bisa diminimalisir sebenarnya. Kalau mungkin di antara penyelenggara, baik penyelenggara teknis dalam hal ini jajaran KPU ataupun juga penyelenggara pengawasan dalam hal ini PTPS memiliki pemahaman yang utuh, termasuk saksi. Saksi kemarin kan juga di BIMTEK oleh Bawaslu untuk pemilu 2024 itu saksi juga sempat beberapa kali ya mungkin atau mungkin sekali di BIMTEK oleh Bawaslu. Tapi kembali lagi bahwa tingkat penyerapan seseorang mungkin tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Berarti kalau di ini ya di Trenggalek sendiri untuk penyelenggara yang memang berprestasi ataupun ada rewardnya sendiri dari KPU terkait pemilu kemarin? Sebenarnya kalau kita ngomong reward terhadap prestasi penyelenggara itu sifatnya bonus. Karena apa yang dilakukan penyelenggara itu sebenarnya kan sudah digariskan. Sesuai aturan, ada tupoksi dan lain sebagainya. Ketika kita menjalankan itu sesuai dengan tupoksi, saya rasa itu bukan sebuah prestasi. Prestasi itu adalah ketika kemudian kita menyelenggarakan itu dengan benar, kemudian ada kreasi yang menjadikan apa yang kita lakukan itu memiliki nilai plus, itu baru kemudian bisa dikatakan prestasi dan bisa di-reward. Tetapi kalau kita menyelenggarakan itu sudah sesuai dengan regulasi, ya memang kita dikontrak, dibiayai untuk bekerja seperti itu. Tapi kalau misal kita analogikan di Jawa Timur ini adalah ada bangku perkuliahan, terus kemudian ada Mas Indra di situ yang sudah inovasi dan sudah berkreasi, tapi itu juga tidak ranking juga di dalam untuk melanjutkan periodenya. Ini kan lucu juga kan? Kan seharusnya ya kalau ngomong sesuai aturan ya kita bekerja sesuai aturan. Meski tadi ada analogi tidak ada gading yang
tidak retak. Kemudian ada inovasi, terus kemudian ini yang sebenarnya harus menjadi poin plus, tapi di negeri Konoha ya gitu, orang yang berinovasi rata-rata dimatikan gitu kan. Saya no comment ya ini ya, no comment. Cuma bahwa apa yang kami capai itu tentu bukan capaian personal. Ya, ada bahwa tim. Kita punya tim yang kuat, yang support terhadap kebijakan-kebijakan yang kita telurkan, kemudian mampu diaplikasikan, direalisasi oleh tim kuat kita itu. Kita tidak memandang sebelah mata terhadap itu semua. Tapi bahwa capaian secara tim ini mestinya menjadi sebuah added value, ada sebuah nilai plus, kemudian tidak dipandang untuk sesuatu yang lebih, ya ini wallahu a'lam ya. Oke, dalam menyusun DPT Mas, kan ini juga menjadi salah satu partai untuk memetakan sebuah basis massa. Dalam hari H ada nggak TPS dari analisa Mas Indra, ada DPK yang gemuk, terus kemudian DPTB yang gemuk, kemudian dari prosentase ini DPK, DPTB yang gemuk di salah satu TPS ataupun desa itu ada nggak dari analisa Mas Indra, dari catatan evaluasi untuk pemilu kemarin? Kalau menurut penilaian saya nggak ada ya seperti itu. Berarti menyebar DPK. Betul. Artinya begini, ketika mungkin ada DPK itu besar di sebuah wilayah, taruhlah mungkin di Watulimo ya. Di Watulimo itu DPK-nya menjadi besar itu tentu ada alasan yang bisa kita jawabkan. Satu, memang termasuk DPTB ya, orang pindahan ke Watulimo itu banyak. Karena Watulimo menjadi salah satu wilayah yang cukup strategis dan juga cukup seksi untuk dikunjungi karena wilayah wisata. Terus kemudian yang tempatnya juga berdekatan dengan Kabupaten Tulungagung, yang tentu jumlah angka pernikahan antara dua wilayah yang berbatasan ini kan potensinya kan cukup tinggi. Ini yang mungkin menyebabkan Watulimo menjadi penyumbang angka DPT yang cukup besar, DPK yang cukup besar, termasuk di Panggul. Tapi kalau bahwa kemudian apakah ini ada pengaruh dari mungkin dorongan dari politik-politik tertentu, saya rasa enggak. Karena sekali lagi kita mengantisipasi data pemilih itu untuk bisa kita kelola dengan baik itu bukan hari H itu saja. Sebelumnya kita sudah lakukan penyisiran terhadap potensi adanya DPK ataupun DPTB di masing-masing wilayah di Trenggalek. Oke, berarti ada 2 kecamatan ya. Nah, untuk ini kan juga sempat menjadi perbincangan juga yang rumah sakit ini gimana DPK DPTB-nya? Kalau untuk yang rumah sakit ini untuk pemilu kemarin. Nah, untuk pemilu kemarin memang kita terbatas pada jangkauan regulasi. Bahwa di rumah sakit itu tidak seperti pemilu-pemilu sebelumnya yang kemudian kita bisa melakukan pelayanan maksimal dengan kita melakukan KSK ya, kotak suara keliling masuk ke rumah sakit. Ini tidak seperti itu di pemilu 2024. Bahwa semua pemilih yang akan menyoblos menggunakan hak pilihnya di TPS tertentu itu sudah kita inventarisir jauh hari. Ada regulasi yang membatasi bahwa orang pindah memilih itu adalah maksimal H-30 atau dalam kondisi tertentu adalah H-7. Maka ketika setelah H-7 itu tidak ada pengurusan terhadap pindah memilih, tentu kita tidak memiliki keberanian untuk mengeluarkan kebijakan bahwa pasien-pasien di rumah sakit harus kita layani dengan kita masuk. Tentu dari sisi pelayanan ini akan menjadi maksimal, tapi dari sisi regulasi kita akan nabrak regulasi yang ada. Tapi kan gini Mas, regulasi itu kan lunak. Karena di regulasi KPU sendiri setiap rekomendasi Bawaslu itu harus dilakukan. Jika untuk penambahan DPT itu rekomendasi dari Bawaslu, kan regulasi ini gugur secara aturan untuk bisa menambahkan di DPTB kan? Iya, memang ada peluang seperti itu. Tetapi untuk 2024 ya kami tidak mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu untuk kemudian melayani pemilih yang ada di rumah sakit ataupun penunggu pasien tidak ada. Jadi kalau seandainya mungkin ada dengan dasar yang kuat ya, bagaimanapun juga
tidak ada pilihan bagi KPU ketika mendapatkan rekomendasi Bawaslu itu harus dilaksanakan memang. Dan di 2024 terkait dengan bagaimana kita melayani pemilih di rumah sakit memang tidak ada. Ya mungkin ini ya, Bawaslu pada waktu itu sibuk ngejar-ngejar orang nyebar money politik sehingga tidak dapat sampai kali. agak tepi jurang. Oke, tapi Mas Indra no komen lagi lah. Oke, soal DPT ini kan ada data pribadi. Terus kemudian dari praktisi maupun Perludem juga menyoroti isu senternya data pribadi KPU dibobol. Nah, sebagai orang yang sering berinovasi tapi dimatikan tadi di KPU Trenggalek, bagaimana sih cara-cara Mas Indra bagaimana DPT ini tidak bocor terus kemudian tidak dipersalahgunakan? Ya karena ini DPT kan ya kita kalau ngomong data pribadi di Indonesia semuanya udah bocor kan. Orang-orang pakai perbankan, pakai handphone, apa ada yang aman, nggak ada yang aman kan. Itu semua. Tapi antisipasi sendiri sih dari KPU seperti apa untuk mengamankan DPT? Bocornya data pribadi pemilih itu kalau menurut analisa kami itu bukan terjadi di daerah, bukan di lokal. Artinya justru yang selama ini terjadi itu pembobolannya justru melalui webnya KPU RI. Nah, kita itu di Kabupaten Trenggalek khususnya webnya itu memang miliknya KPU, secara jaringan miliknya KPU RI. Tetapi bahwa kemudian kita juga memiliki beberapa fitur tambahan, menu-menu yang kita kreasikan di webnya KPU Trenggalek itu memang menjadi ranahnya kami di KPU Trenggalek. Nah, dalam konteks kita melindungi data pribadi pemilih itu sebenarnya banyak hal yang sudah kita lakukan sesuai dengan petunjuknya KPU RI, bahwa webnya itu harus bersih, passwordnya itu harus secara berkala berganti, kemudian kita tidak boleh bertransaksi data itu dengan cara-cara sederhana. Itu sebenarnya sudah kita lakukan, termasuk bahwa kita beberapa kali juga mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh KPU RI dengan menggandeng BSSN ya saat itu. Saya rasa ini untuk Trenggalek, kasus di Trenggalek tidak ada ya kita kebocoran data itu sampai sejauh ini. Insya Allah data yang ada di webnya KPU Trenggalek itu aman, terjaga dengan baik. Itu. Oke. Ini kita agak nyentil-nyentil politik sedikit nih. Saya kemarin bertemu dengan salah satu orang politik. Ini katanya dia telepon komisioner KPU Trenggalek. Ini saya buka pendaftaran bupati dan wakil bupati. Kalau kamu pengen daftar di partai ini, kamu mundur dulu menjadi komisioner. Nah itu apakah ke Mas Indra teleponnya? Enggak, saya kok enggak sampai saat ini tidak ada ya yang kemudian mengkomunikasikan hal itu ke saya secara pribadi ya, yang telepon ke saya kaitan dengan yang disampaikan Bung Sam tadi. Enggak ada di saya. Mungkin teleponnya yang pasang baliho dengan bupati kemarin, Mas. Teleponnya menuju ke sana mungkin. Tapi sudah paham lah publik siapa yang kemarin pasang baliho, terus kemudian kami memang kabar Trenggalek ya sempat mengangkat itu, mungkin bisa di-searching lah siapa yang berhubungan dengan bupati kemarin. Oke, kita data udah dan isu nasional terkait kebocoran udah dijawab, kemudian di sistem informasi. Di sistem informasi banyak banget tugasnya. Kalau teknis penyelenggara, sosialisasi, pendidikan pemilih terhadap masyarakat. Nah, ini di sistem informasi kerjanya ngapain sih Mas, ngurus-ngurusin informasi yang apa sih? Itu harus meluruskan sesuatu yang tidak harus diurus juga, karena informasi ini pasti bersentuhan langsung dengan ya partai politik, terus kemudian teman-teman Bawaslu. Nah, sistem informasinya apa sih kerjanya sebenarnya? Sistem informasi yang ada di KPU itu tentu dalam konteks Trenggalek ya. Tadi saya sampaikan sistem informasi yang kita kembangkan adalah salah satunya cek datamu. Untuk
memudahkan pemilih tadi. Oke. Terus kemudian bahwa semua aplikasi yang ada di KPU itu sebenarnya memang berada di naungan Pusdatin sebagai pengelola ya, Pusat Data dan Informasi. Tetapi usernya itu ada di divisi-divisi yang memang sesuai dengan bidangnya. Contoh Sirekap. Sirekap itu usernya adalah teman-teman teknis, tetapi secara aplikasi memang itu di bawah naungannya Pusdatin. Jadi ya berkaitan dengan ranah itu kita sebagai pengelola sistem informasinya itu cuma usernya bisa macam-macam di masing-masing divisi. Terus kemudian bagaimana kemudian informasi itu kita kelola dan kemudian kita sampaikan kepada publik itu memang juga menjadi ranah kita. Jadi hasil pemilu yang dilakukan oleh teman-teman di divisi-divisi lain itu kita yang kemudian mengoleksi dan mengelola itu untuk disampaikan kepada publik. Salah satu tugas yang tadi saya sampaikan sesuai dengan PKPU 5 2022 itu adalah mengelola hasil pemilu. Itu ada di divisi kami. Nah ini menjawab banget pertanyaan publik. Kan biasanya muncul nih pertanyaan publik bahwasanya KPU itu kalau nggak ada pemilu ngapain gitu kan. Ya menyusun perencanaan, menyusun data, kemudian bagaimana mengelola informasi. Nah ini kan semuanya tahapannya ada panjang. Nggak cuma cukup 1 tahun menjelang tahapan kan. Betul. Juga 4 tahun, bahkan 5 tahun full untuk mempersiapkan itu. Nah sebelum kita akhiri obrolan kita hari ini, Mas sebelumnya background di mana sih sebelum jadi komisioner? Saya sebenarnya kalau karir di penyelenggara pemilu itu saya lalui dari tingkat terbawah ya. Saya pernah menjadi sebelum masuk di penyelenggara ya, saya pernah di pemantau pemilu independen. Saya masuk di JPPR. Terus kemudian saya awali di penyelenggara pemilu itu menjadi KPPS. Terus kemudian menjadi PPS, PPK, Panwascam, 2 kali di Panwascam, baru kemudian di KPU. Jadi kalau background penyelenggara pemilu, saya rasa cukup ya dari tingkat paling bawah sampai di tingkat kabupaten sudah pernah saya rasakan. Kalau di background aktivitas harian, ya kebetulan kita juga bergabung dengan beberapa lembaga yang konsennya itu di pemberdayaan masyarakat. Betul. Nah ini loh, saya juga baca-baca juga heran ya, yang sudah pengalaman, kemudian yang belum pengalaman, yang sudah pengalaman gugur dari 10 besar, yang belum pengalaman masuk di dalam 10 besar. Kan ini tadi seperti yang disampaikan awal bahwasanya ini ada geopolitik sebenarnya, ada pengaruh dari politik ya, di sini. Nah setelah ini sudah tadi suka dukanya apa sih Mas di penyelenggara ini? Tentunya tidak bisa ke periode selanjutnya 2024-2029, tentunya ada suka duka, ada goresan tinta yang memang belum diceritakan terhadap publik. Suka dukanya apa sih? Memang selama 5 tahun pengabdian kami di KPU Trenggalek itu bukan angka yang lama kalau kita melihatnya dari sisi mungkin kita belum terlalu banyak menorehkan tinta emas di lembaga KPU. Tapi saya rasa 5 tahun menjadi waktu yang cukup juga ketika kita itu ya nggak terlalu banyak inovasi juga. Nah, 5 tahun ini adalah waktu saya untuk berproses, bertumbuh dan berkembang sebenarnya, untuk kemudian bisa memahami lebih utuh lagi terkait dengan bagaimana penyelenggaraan pemilu. Kalau kita ngomong antara suka dan duka, saya rasa ya dunia ini kan adanya hitam dan putih juga kan. Balance lah antara suka dan duka. Tapi kalau mungkin kita melihatnya dari sisi rasa syukur, saya rasa banyak senangnya di KPU. Mungkin dukanya lebih ke kekurang tepatan kita itu dalam memenuhi sesuatu.
Oke. Secara jadwal ya. Kita tahu di KPU itu mestinya bahwa beberapa tahapan itu dilakukan setelah regulasi itu ada. Oke. Tetapi real bahwa ada beberapa tahapan yang itu harus berjalan tetapi secara aturan dan regulasinya justru muncul belakangan. Ini yang kemudian menjadi persoalan yang kemudian kami KPU Trenggalek saat itu di dalam hal ini disengketakan oleh Bawaslu terkait dengan bagaimana verifikasi faktual saat partai politik kemarin, keanggotaan partai politik yang menggunakan video conference ya, video call itu. Nah, itu sebenarnya karena di salah satunya di latar belakangi oleh regulasi yang datangnya telat. Mestinya kalau itu secara ideal itu datang lebih awal, hal-hal yang seperti itu tentu tidak menjadi harus terjadi. Itu menurut kami. Mungkin dukanya ya seputar itu. Banyak yang berkutat pada regulasi yang kurang dalam tanda kutip kurang pasti saat tahapan itu berjalan. Oke. Jahat enggak sih politik itu, Mas? Adanya jahat atau enggak? Berarti iya atau tidak ini? Ini susah dijawab ini. Susah untuk dijawab. Karena apa? Di penyelenggara bersinggungan langsung dengan partai politik dan juga bertemu dengan orang-orang ya namanya penyelenggara, semua orang kan bertemu terus kemudian membahas sebuah strategi ataupun dari penyelenggaraan sendiri. Kemudian kan itu pasti ada campur tangannya dari politik kan. Jahat nggak sih politik? Jahat atau tidak jahat itu adalah realitas yang kita hadapi. Cuma sebenarnya kita di KPU Kabupaten Trenggalek itu di periode kami itu punya sebuah kesepakatan bahwa sebenarnya menjadi penyelenggara pemilu itu memang satu dituntut imparsial, bahwa kita tidak boleh memihak, terus kemudian kita harus menjaga jarak dengan peserta pemilu, dalam hal ini partai politik ataupun juga yang bersinggungan dengan keparpolan. Itu di Trenggalek sebenarnya sudah kita geser. Kita tidak menjaga jarak, artinya tidak menjauhi para peserta pemilu, tetapi kita menjaga kedekatan yang sama. Jadi bagaimanapun juga pemilu itu tidak akan bisa berjalan tanpa adanya penyelenggara satu, tanpa adanya peserta, dan juga tanpa adanya pemilih tidak akan bisa berjalan. Nah, dengan peserta pemilu ini kami menerjemahkan kalau terlalu menjaga jarak, kita menjauhi peserta pemilu, tentu ini menjadi tidak ideal karena ada hal-hal yang sifatnya teknis yang harus kita komunikasikan supaya peserta pemilu itu juga paham. Maka dalam hal ini kita bersepakat untuk menjaga kedekatan yang sama, bukan menjaga jarak menjauh, tidak. Jadi mungkin kalau kita terkadang di antara kami komisioner berlima ada salah satu yang ketemu dengan tokoh parpol, itu saya yakin dalam konteks profesionalitas bahwa kita sedang menjaga kedekatan yang sama. Oke, mungkin itu mungkin ini yang harus kami garis bawahi kenapa kami mengundang Mas Indra pada podcast edisi kali ini, karena pertama di KPU ada 5 komisioner. Kami menganggap bahwasanya di dalam sebuah penyelenggaraan pemilu dari analisa kami yaitu adalah yang paling terpenting adalah di divisi perencanaan data dan pengelolaan sistem informasi. Karena tanpa perencanaan, tanpa ada data yang valid, tanpa ada data yang benar-benar real itu adalah pemilu 2024 ataupun sebelumnya dan pilkada yang akan berlangsung itu bukan apa-apa. Tapi itu semuanya kita ketahui bahwa Mas Indra harus pamit dulu dari KPU karena sudah menyelesaikan tugas dan fungsinya selama 5 tahun dan perencanaan yang sudah disusun dan inovasi yang sudah disusun harus digantikan oleh orang lain. Mungkin kalau kita boleh berharap bahwa selama 5 tahun kami mengabdi di KPU, kemudian dalam beberapa tahun terakhir kita fokus kepada perencanaan anggaran. Oh ya, perencanaan anggaran kita itu juga pernah diganjar sebagai KPU Kabupaten terbaik pertama juga loh, dalam penyusunan anggaran. Nah, tentu
ibarat kita membangun sebuah rumah, ini pondasi kita itu sudah bukan hanya sekedar kita pasang begesting, tapi sudah kita cor dengan beton dengan cukup kuat. Tentu kita berharap bahwa siapapun nanti yang akan melanjutkan KPU Trenggalek, siapapun orangnya, kita berharap bahwa mereka diberikan juga kemudahan untuk bisa melaksanakan itu dengan baik. Pondasi yang sudah kita bangun dilanjutkan dengan sesuatu yang lebih baik. Ini harapan-harapan kita seperti itu. Ibarat bapak, anak sudah membangunkan pondasi dan rumah untuk anak untuk ditempati. Sehingga ya ini harus dirawat, harus dirawat. Ya itu mungkin edisi Mangobar kali ini. Terima kasih ya. Mungkin bisa bertemu di Mangobar selanjutnya karena kita juga lama nggak Mangobar, dan ini Mas Indra yang kedua kalinya datang di studio. Siap. Terima kasih Mas Indra atas pengalaman dan ilmunya di divisi perencanaan, data dan sistem informasi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan waktu, dan terima kasih. Siap. Oke, makasih Bung Sam.